Ya, dari kesimpulan dari hadis ini, kita pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dapat jawaban yang sama. Pergi kepada Nabi Musa alaihissalam dapat jawaban yang sama. Tidak bisa pergi kepada Nabi Isa alaihissalam dapat jawaban yang sama. Tidak ada yang mampu memberikan syafaatul kubra. Pada saat kita menghadap kepada Rasulullah dan kita mengatakan, ya Muhammad, anta khatamul anbiya, kami adalah nabi yang terakhir. Coba kamu lihat keadaan dan kondisi kita sekarang. Tidak bisa kan kau datang menghadap Tuhan untuk memberikan syafaat kepada kami. Apa kata Rasulullah SAW? Ana lahu. Ana lahu. Artinya ini memang tugas saya untuk memberikan syafaat. Maka dalam riwayat Muslim itu Rasulullah SAW datang untuk menghadap kepada Allah dan bersujud di bawah arasnya Allah. Bersujud di bawah arasnya Allah dan mengatakan, kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' rasak. Ya Muhammad, irfa' rasak, wa Muhammad, angkat kepalamu. Kemudian Allah mengatakan, was'al tu'ta. Minta yang kau ingin minta, maka kamu akan diberikan. Washfa' tusyafa', dan memintalah untuk memberikan syafaat, maka kamu akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan itu ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk memberikan syafaat. Mungkin kalau kita diizinkan begitu, langsung dicari, mana istriku, mana anakku, mana cucuku. Mungkin kita begitu, langsung anak semua dicari. Istri dan, tapi Rasulullah tidak. Makanya dalam riwayat yang lain itu, ketika Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, saya katanya ini bosnya, tuannya, penghulunya, anak cucunya Adam. Dari kemudian, wa ana awwalu ma yanshaq wa al-qabr. Dan saya lah katanya orang yang paling pertama kuburannya terbelah dan terbuka nanti dari kemudian. Dan kita tahu ya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW bangkit dari kuburnya, siapa yang paling pertama ditanyakan? Kalau kita mungkin langsung dicari istri, dicari anak, dicari cucu, tapi Rasulullah tidak. Bagaimana kecintaannya Rasulullah kepada Khadijah, bagaimana kecintaannya Rasulullah kepada Aisyah, bagaimana kecintaannya Rasulullah kepada Fatimah anak-anaknya, dan kecintaannya Rasulullah kepada cucunya Hasan dan Husain. Tapi ketika pertama bangkit dari kuburan, yang paling pertama ditanyakan, dia mengatakan, ummati, bagaimana umatku? Kita ini semua yang ditanyakan oleh Rasulullah. Artinya begini, kalau seperti ini besarnya perhatiannya Rasulullah SAW kepada kita, apakah kemudian kita tidak sadar untuk kemudian berusaha sebisa mungkin untuk mencintai Rasulullah SAW dengan besarnya pengorbanannya Rasulullah SAW kepada kita ini. Jadi ketika Rasulullah mengatakan Allah mengatakan wasfa'tu syafa', is'al tuqa, minta kamu akan diberi, wasfa'tu syafa', memintalah untuk memberikan syafaat kamu akan diizinkan. Dan yang pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah kita semua ini adalah umatnya, bukan siapa-siapa, bukan istrinya, bukan anaknya dan lain-lain sebagainya kita. Pada hari di mana kita betul-betul membutuhkan syafaat, maka datanglah Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yang keempat, bahwa Rasulullah SAW tidak ada satu nabi yang kemudian di hari kemudian itu yang memiliki telaga Al-Kautsar kecuali Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Meskipun ada versi penafsiran yang lain bahwa yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Tapi berdasarkan keterangan dari hadis Rasulullah SAW, Al-Kautsar di situ adalah khaudun fil jannah, telaga yang ada di dalam surga. Dan itu khusus diberikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya coba menjelaskan tentang kepada kita bagaimana muwasafatnya, sifatnya telaga Al-Kautsarnya, dan itu dikhususkan untuk umatnya, bukan untuk orang lain. Dan bukan main dalam riwayat itu telaga Al-Kautsar ini. Kalau kita sudah minum dari tangannya Rasulullah SAW, la nazma'u abadan, kita tidak akan pernah merasakan haus. Segelas kita minum, tidak pernah makin lagi merasakan haus. Dan Rasulullah SAW menggambarkan telaga Al-Kautsarnya itu bagaimana luasnya. Kalau dalam riwayat itu mengatakan min ailati ila Aden, itu ila Aden itu lokasi dan Mantika di Yaman ya. Mungkin kalau kita besarnya tidak tahu ya, gambaran Sulawesi lah secara keseluruhan. Dan putihnya itu kata Rasulullah SAW, wa asyaddu bayadan minat thalji. Jadi warnanya telaga Al-Kautsarnya Rasulullah itu airnya lebih putih daripada salju. Salju itu kita lihat bagaimana putihnya.
Lebih putih nanti isi telaga air Kausarnya Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana rasanya kata Rasulullah SAW, wa ahla minal labani bil asal. Kalau kita di sini ada yang pernah minum susu kemudian dicampur madu, ya, manis atau tidak? Manis ya. Tapi itu katanya nanti dari kemudian rasanya jauh lebih manis daripada susu dicampur madu. Tapi yang kita mengatakan kalau begitu saya tidak suka karena ada penyakit gula hati. Kalau terlalu manis ini. Itu kalau kita bayangkan. Yang kita bayangkan minum susu nanti di dalam surga sama dengan susu yang kita minum sekarang. Minum madu sama dengan madu yang kita minum sekarang tidak. Ya. Dan yang paling penting dari situ Rasulullah mengatakan wa adadu aniyatuhu, jumlah gelas yang dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aktsar min adadin nujum. Kita apa namanya jumlah bintang di langit itu bukan main banyaknya. Tidak ada yang bisa hitung. Itu gelas yang dipersiapkan oleh Rasulullah untuk umatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah bintang yang ada di langit. Makanya saya katakan kalau kita tidak termasuk orang yang mendapatkan kesempatan minum dari telaga Al-Kausarnya Rasulullah, padahal jumlah gelas yang dipersiapkan begitu banyak, maka kita ini termasuk orang-orang yang celaka kalau tidak rugi. Masalahnya banyak sekali gelasnya, tinggal kita minum. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan gelas tersebut? Dan Rasulullah mengatakan wa inni la asuddun nasa anhu. Coba, saya akan menghalangi semua manusia. Saya akan menghalangi semua orang masuk ke dalam telaga Al-Kausar karena dia cuma berkhususkan untuk umatnya. Makanya waktu itu sahabat ada yang bertanya, "Ata'rifuna nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Ini kan yang antum untuk masuk telaga Al-Kausar mulai orang-orang yang diciptakan oleh Allah dari zamannya Nabi Adam sampai yang paling terakhir nanti meninggal. Makanya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami ini adalah umatmu sehingga engkau izinkan kami masuk ke dalam telaga Al-Kausar untuk meminum dari airnya?" Jadi pokoknya Rasulullah, ini kan banyak sekali orang, miliaran. Bagaimana kira-kira Rasulullah SAW bisa mengenali kita? Ini salah satu umpamanya kajian kita malam ini ya, tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Naam. Saya bisa mengenali katanya umat nanti dari kemudian dengan cara apa? Rasulullah mengatakan, tariduna alayya burram muhajjadina min atharil wudu. Saya bisa mengenal umatku nanti dari kemudian itu dengan cara apa? Kepalanya, wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya disebabkan karena seringnya mengambil air wudu. Ya. Makanya ya tinggal kita memilih. Mau kita terang cahaya nanti di hari kemudian ya 100 watt maka harus sering-sering berwudu. Ya, tapi kalau satu pekan nanti hari Jumat baru berwudu ya di bawah 5 watt itu. Apalagi kalau cuma 2 kali 1 tahun. Idul Adha dengan Idul Fitri ini kayak korek api artinya biar nomor antiata paling di depan tidak dikenal juga oleh Rasul karena tidak ada cahayanya. Biar nomor angkatan jauh di belakang sana, tapi setiap saat kita berwudu, ya. Mau kita tidur berwudu, mau kita pergi di kandang, apa susahnya sebenarnya berwudu? Apalagi banyak jahit di rumahnya. Saya kira tidak banyak waktu diambil untuk, tidak banyak waktu yang diambil untuk berwudu. Tidak cukup 5 menit. Ya, mau ke kantor berwudu, mau pergi kerja berwudu, ya. Jadi melebihi daripada 5 kali. Tapi ini kalau 5 kali dalam sehari, alhamdulillah. Tapi kalau mau ditambah lebih daripada itu senantiasa dalam keadaan berwudu, maka itu jauh lebih baik. Maka insya Allah berdasarkan hadis ini ya tentu cahaya yang akan ditimbulkan itu jauh lebih terang, ya, jauh lebih terang. Maka ini salah satu kuncinya untuk kita dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kemudian. Ya. Kemudian yang terakhir dari keistimewaannya Rasulullah yang dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ya. Yang terakhir bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada satu tempat di dalam surga itu namanya Al-Wasilah dan itu dikhususkan kepada Rasulullah. Dan bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan wasilah tersebut? Ya, salah satu harapannya dan permintaannya Rasulullah SAW kepada kita ini umatnya untuk senantiasa mendoakan. Itu kan Rasulullah SAW mengatakan man sa'alallahu bil wasilah. Siapa yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya al-wasilah,
Rasulullah mengatakan wasilah itu adalah makanun fil jannah, satu tempat dalam surga, dan itu cuma satu orang yang bisa masuk. Dan Rasulullah mengatakan wa arju an akuna anahu, dan saya mengharap saya adalah orangnya. Makanya Rasulullah mengatakan siapa di antara umat yang selalu memohonkan kepada saya al-wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti di hari kemudian. Nah, ini biasa doa dibaca setelah azan di kumandangkan. Jadi jamaah sekalian, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu sesuatu hal yang sangat mudah, tapi sulit untuk dikerjakan. Sebenarnya mudah, tapi sulit untuk dikerjakan. Karena seperti itu ini kita lihat dari 5 azan yang dikumandangkan setiap hari. Siapa yang diantara kita yang istiqamah dalam setiap sudah akan membaca doa setelah azan? Padahal kalau itu kita istiqamahkan, maka janjinya Rasulullah halat lahu syafa'at yaumil qiyamah, berhak mendapatkan syafaat nanti dari kemudian. Sama pamannya dengan doa wudu. Apa pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah doa setelah berwudu? Kita diperkenankan untuk memasuki dari surga mana saja kita mau masuk. Pintu mana? Sama dengan perempuan. Itu kan perempuan kalau dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu, wa sama syahraha, dia sudah berpuasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Dikatakan dalam hadis, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabi syi'ti, silakan pilih pintu surga mana yang kau mau masuk. Itu perempuan kalau melakukan yang itu. Dan kita semua ketika istiqamah melakukan doa setelah berwudu, Rasulullah SAW mengatakan akan dikatakan kepada silakan pilih dari pintu mana. Dan itu tidak gampang. Tidak gampang untuk memasuki pintu semua dari pintu-pintu ini. Ada satu riwayat hadis dari Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada sahabatnya, dan dia mengatakan kalau dia termasuk ahli sedekah, maka dia akan masuk dari pintu sedekah. Kalau dia termasuk pintu ahli puasa, maka dia akan masuk dari babu rayyan. Masuk dia ahli salat, maka dia akan masuk dari pintu salat. Ada yang bahkan bertanya, ya Rasulullah, hal yud'a ahadun min qaumika min tilkal abwab? Adakah nanti katanya di antara umatmu ini yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu ini? Ya. Dipanggil dari pintu babu sadaqah, babu rayyan, babu salat, dan lain-lain. Rasulullah mengatakan, na'am, wa arju an takuna anta ya Abu Bakr. Ada katanya, dan saya harap kamu lah orang yang nanti Abu Bakar yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu dia. Karena memang Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan main ibadahnya. Karena itu suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Rasulullah bertanya, man asbaha minkum sa'iman. Siapa yang di antara kalian ini berpuasa? Hari ini berpuasa. Rasulullah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, man asbaha minkum yut'imu miskinan. Siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Abu Bakar, Rasulullah bertanya, man asbaha minkum yushayyu janazatan. Siapa di antara kalian katanya yang hari ini mengantar orang mati sampai di kuburan? Nah, ini juga penting. Dan terkadang sebagian ini kita, padahal itu merupakan suatu ibadah yang bukan main. Nah, takar mendekatkan diri kepada Allah dengan mengantar jenazah sampai di kuburan. Abu Bakar mengatakan, anda ya Rasulullah, saya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi mengatakan, man asbaha minkum yu'idu maridan. Siapa yang di antara kalian dari hari ini menjenguk orang yang sakit? Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, anda ya Rasulullah, saya. Apa kata Rasulullah? Majtama'a fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tiadalah 4 hal ini dilakukan oleh seseorang dalam satu hari kecuali dia termasuk penghuni surga. Ya. Jadi ini memang banyak amalan-amalan yang kita anggap terkadang kita anggap remeh, tapi bukan main pahalanya. Tapi itulah sulitnya kita lakukan karena godaan setan ini. Coba kita pikirkan saja setiap hari kita harus berwudu. Berapa kali kita tinggalkan berdoa setelah berwudu. Padahal itu bukan banyak pahala yang dipersyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang istiqamah berdoa. Ini beberapa hal yang penting yang harus kita ketahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang jamaah sekalian mempelajari
sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah SAW itu ya, saya ingin mengatakan begini, bahwa mempelajari perjalanan hidupnya Rasulullah SAW itu tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui dan menambah wawasan kita tentang Rasulullah SAW. Umpamanya Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun sekian dan lain sebagainya. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan sekian, tidak. Karena kenapa? Karena semua sisi kehidupannya Rasulullah SAW mulai dari fikih sampai dia diangkat menjadi seorang nabi dan sampai Rasulullah SAW wafat, di sana ada pelajaran-pelajaran dan ibrah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil. Nah, kita lihat bagaimana kita lima zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, ulama mengatakan ya, limuwafaqati billah, karena supaya sesuai dan sejalan dengan cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya, kita tahu dari beberapa keterangan yang saya sampaikan tadi, riwayat bahwa bagaimana kasih sayangnya, perhatiannya dan kepeduliannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka ya pantas kita membalas dengan mencintai Rasulullah. Meskipun saya ingin tegaskan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, itu dia mengatakan laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang perlu kita perhatikan sebenarnya itu bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, bukan untuk mencintai Rasulullah. Karena begini, mencintai Rasulullah SAW itu semua orang bisa mengklaim bahwa saya mencintai Rasulullah. Makanya sebentar nanti kita akan jelaskan apakah bagaimana ciri-ciri mencintai Rasulullah SAW yang sebenarnya. Karena kalau sekedar untuk diungkapkan dan disampaikan, kita di sini bahkan semua masyarakat ketika ditanya, kamu cinta Rasulullah, pasti dia mengatakan saya mencintai Rasulullah. Bahkan mereka akan marah kalau kita mengatakan kamu tidak mencintai Rasulullah. Ya. Makanya yang paling penting sebenarnya bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya Rasulullah. Sampai kita setengah mati mencintai Rasulullah, ternyata kita tidak mendapatkan cinta Rasulullah SAW. Laisa sa'ilun wa inna masyadu al-tuhab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada perang Khaybar itu ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan yang namanya Badar, Umar mengatakan besok saya akan beri, Rasulullah mengatakan besok saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Yang namanya Badar, besok saya akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki. Yuhibbullah wa Rasulullah. Laki-laki tersebut mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Wa yuhibbullah wa Rasulullah, dan laki-laki tersebut dicintai oleh Allah dan dicintai Rasulnya. Baik. Umar bin Khattab ketika mendengarkan hal ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wallahi ma tamannaitu li imarata illa al-yawm. Ini Umar ya, yang pada awalnya dia tidak pernah berpikir untuk diangkat menjadi seorang pemimpin. Ya. Tapi ketika mendengarkan riwayat hadis Rasulullah mengatakan hadis ini, dia mengatakan, wallahi demi Allah saya tidak pernah mengharap dan menginginkan untuk menjadi pemimpin dan memegang bendera besoknya kecuali pada hari. Karena apa yang didapatkan dari Umar bin Khattab? Yaitu hadisnya Rasulullah bahwa yang mendapatkan bendera itu besok adalah seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kesaksian dari Rasulullah bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah. Maka Rasul mengatakan ya mudah-mudahan, makanya semua tinggal dan berdoa semua sama ya mudah-mudahan saya besok ini dikasih bendera oleh Rasulullah SAW. Karena mendapatkan kesaksian bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Ternyata dalam riwayat itu ya setelah besok Rasulullah SAW mengatakan mana Abu Bakar ya. Mana Ali radhiyallahu anhu. Ali yang diberikan ini salah satu manakibnya ya. Keutamaannya Ali radhiyallahu anhu dibandingkan sahabat-sahabat lain. Tapi tentu sahabat-sahabat lain juga seperti Abu Bakar bin Khattab memiliki keutamaan yang berbeda dengan keutamaan Ali. Nah sekarang kita lihat apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya. Apa bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Pertama, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah
mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada yang lain. Makanya dalam ayat suratul Hujurat itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan, ya, la tuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Ya, janganlah kamu katanya mendahulukan satu perkataan di atas perkataannya Allah dan perkataan Rasulnya. Artinya kalau perkataan seseorang itu menyelisihi dan bertentangan dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak pandang bulu. Apapun statusnya, apapun gelarnya, profesor, doktor dan lain sebagainya, kalau menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus mendahulukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebiasaan kita, adat-adat kita, kalau memang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus mendahulukan apa yang disampaikan. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu sahabat-sahabat Rasulullah bukan main itu. Termasuk Abdullah bin Abbas mengatakan ketika dia berselisih, pernah Abdullah bin Abbas itu berselisih dengan Abu Hurairah dalam satu masalah. Ya, berselisih dengan Abu Hurairah dalam satu masalah. Kemudian Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis-hadis dan riwayat atau perkataannya Rasulullah tentang masalah tersebut. Abu Hurairah mengatakan, waqala Abu Bakar. Ya, Abu Hurairah mengatakan, menyampaikan pendapatnya Abu Bakar. Apa kata Abdullah bin Abbas? Qultu ka Rasulullah wa qulta anta qala Abu Bakar. Ya, takarusah, hampir-hampir katanya langit ini runtuh. Bagaimana bisa saya mengatakan, Rasulullah mengatakan begini, kemudian kamu membantah dengan perkataannya Abu Bakar. Maka tidak ada bisa seorang pun, ya, yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada umpamanya seseorang menyampaikan suatu masalah, kemudian menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sudah, apapun gelarnya, apapun statusnya dan lain sebagainya harus dikesampingkan. Ya, yang harus kita ambil adalah perkataannya Rasulullah. Sama dengan kebiasaan. Tidak tahu mungkin kalau di Makassar sudah tidak ada seperti itu. Kalau di kampung-kampung itu masih kalau 10 Muharram itu yang buat pecah surat. Ya, kalau di kota itu sudah tidak ada. Tapi di masyarakat yang yang di kampung kan masih ada yang biasa melakukan. Ya. Padahal kan dengan alasan itu kebiasaan kita, adat. Tapi kebiasaan ini kan kalau diperhadapkan dengan hadisnya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita berpuasa pada 10 Muharram, itu kan kamu menyelisih. Ya. Maka tidak boleh kemudian kita mendalilkan, ini dulu dilakukan oleh orang tua kita begini, atau nasab biasa. Yang harus kita tidak. Hadisnya Rasulullah jelas menganjurkan kita untuk berpuasa pada 10 Muharram. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berpuasa kalau baru jam 9 bawa kami ke rumah tak? Makanya saya dulu pernah usulkan bagus mungkin kalau dibikin itu sore-sore, ya, dibikin sore-sore nanti menjelang buka puasa dipanggil semua orang untuk berbuka puasa dengan yang penting tidak ada unsur-unsur dan niat-niat yang lain. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan qul in kana aba'ukum. Ini jelas. Ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Ini jelas firman-Nya Allah, jangan sampai kita lebih mengutamakan yang lain daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah tasdiquhu Sallallahu Alaihi Wasallam fima akhbar bi. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tentu dalam proses ini kan hadis-hadis riwayat-riwayat, hadis-hadis itu kan kodifikasinya nanti di belakang. Makanya ulama-ulama kita ini bukan main usahanya untuk kemudian membedakan mana hadis yang mana yang hadis yang sahih, mana hadis yang palsu dan mana hadis yang hasan. Ini makanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah selama status sanadnya itu adalah hadis yang sahih, ya, masuk akal kita atau tidak ya sedikit mungkin akal kita belum bisa sampai, maka nusaddiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikan tentang masa lalu, umpamanya tentang kisah umat-umat sebelum kita, ya, membenarkan tentang apa yang akan terjadi, ya.
Termasuk umpamanya kisah Isra dan Mi'rajnya. Dulu pernah saya jelaskan bagaimana Abu Bakar kemudian mendapat gelar apa namanya As-Siddiq karena keimanannya dan apa namanya kepercayaannya dan membenarkan apa yang terjadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, mentaati apa yang diperintahkan. Mentaati apa yang diperintahkan. Kalau kita melihat keadaan kita umatnya Rasulullah sekarang dibandingkan generasi sahabat, ya, ini syabtana, banyak perbedaannya. Dulu kalau sahabat itu mendapatkan perintah dari Allah atau perintah dari Rasulullah, apakah itu sesuatu dari Al-Quran atau hadis, itu mereka memiliki syiar sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mentaati. Karena memang seperti itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ra'an ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu ketentuannya, kaidahnya. Bahwa seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu hal, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana ketaatan mereka kepada Rasulullah. Ada dulu, saya kasih contoh dua itu. Dulu ada seorang sahabat itu namanya Julaibib ya. Ini Julaibib kalau di riwayat Muslim itu ya. Julaibib itu seorang sahabat yang mungkin kalau istilah kita sekarang tidak terkenal ya. Tidak terkenal. Baik secara modal, begitu pula secara model. Artinya kurang modal ke Julaibib. Itu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan ke Julaibib, ya Julaibib, ala tatazawwaj. Tidak mau kamu nikah ke Julaibib. Julaibib ini kan seorang laki-laki. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau menikah? Tapi siapa tahu orang yang mau sama saya, kata Julaibib. Saya ini tidak ada modal dan tidak ada model. Kalau tidak ada model tapi ada modal kan itu biasa pokoknya kan ada tuh biasa perempuan. Pokoknya biar tidak ada modelnya, yang penting ada modalmu. Nah, gitu. Ini Julaibib dua-duanya tidak ada. Tidak ada modal dan tidak ada model. Dan Rasul mengatakan, Allah tatazawwaj, tidak mau kau menikah ya Julaibib. Rasulullah, siapa yang tidak mau menikah? Maka Julaibib mengatakan, oke, yang penting bilang aku mau menikah, apa itu? Maka datanglah Rasulullah SAW mengutus seorang sahabatnya untuk mendatangi satu rumah. Dalam rumah itu ada perempuan yang cantik. Ya. Datang untuk menghadap kepada orang tuanya. Ini orang tuanya. Awalnya dia kira bahwa yang melamar anaknya adalah Rasulullah. Bukan main gembiranya. Karena ini siapa tidak gembira menjadi mertua seorang Rasul. Tapi setelah dikasih tahu sama yang datang, bukan untuk Rasulullah. Tapi untuk Julaibib. Itu kalau dalam bahasa sekarang dia mengatakan, tidak ada sahabatnya Rasulullah selain daripada Julaibib. Ini artinya karena memang dia tidak terkenal ini Julaibib. Baik dari modal dan model. Coba. Anaknya yang mendengarkan pembicaraan orang tuanya. Mendengarkan pembicaraan orang tuanya dengan utusannya Rasulullah SAW datang dan keluar. Apa Nabi bilang sama bapaknya dan mamanya? Dia mengatakan, ya abata wa ya ummata. Aturadina amra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalian katanya ingin menolak apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Rasulullah? Saya setuju kawin dengan Julaibib. Coba itu. Kalau ada perempuan begitu, dengar, pokoknya saya. Tapi dilihat Tongi siapa yang mengutus. Tuh ini yang mengutuskan Rasulullah. Pokoknya saya sepakat dan setuju menikah dengan Julaibib. Dinikahkanlah. Setelah dinikahkan malam pertama berumpi, baru masuk kamar, Julaibib langsung mendengarkan panggilan untuk berjihad. Wih, tidak sempat sentuh istrinya, langsung tinggalkan. Ya khailal lail kabi itu, ya khailal lail kabi. Tinggalkan istrinya, pergi dia berjihad. Ternyata Allah menakdirkan Julaibib meninggal di medan perang. Berumpi sentuh istrinya. Ya. Setelah selesai perang, kumpul semua sahabatnya. Rasulullah mengatakan, tanya semua sahabatnya, hal tabkiduna fulanan, tidakkah kalian merasa kehilangan? Itu sahabat yang ditanya semua, dia sebutkan kami kehilangan ini. Kan banyak meninggal ya, ada yang meninggal. Kami kehilangan ini, tapi tidak satu pun di antara mereka yang menyebutkan namanya Julaibib. Karena memang tidak terkenal.
Dia menyebutkan kami kehilangan si A, si B, tidak ada yang menyebutkan nama Julaibib. Tapi apa kata Rasulullah? Walakinni aftaqidu Julaibiban. Tapi saya kehilangan Julaibib. Coba kalian, ayo kita pergi cari. Pergilah dicari Julaibib. Ternyata ditemukan di tempat di mana di sekelilingnya ada 7 orang kafir Quraisy yang dia bunuh dan dia juga terbunuh. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas tangannya Julaibib dan mengatakan Julaibibum minni wa ana min. Itu diulangi Rasulullah sebanyak 3 kali. Julaibib dari saya, bagian dari saya, dan saya bagian daripada Julaibib. Kemudian Rasulullah mendoakan Julaibib dan mendoakan istrinya tadi yang ditinggalkan ya. Coba. Disebabkan karena ketaatannya perempuan ini dan berkedoanya Rasulullah SAW, dalam riwayat itu dikatakan tidak ada katanya setelah itu perempuan yang lapang rezekinya dan inting jodohnya melebihi daripada istrinya Julaibib. Antri laki-laki mau melamar istrinya Julaibib. Padahal tadi apa? Itu hikmahnya dari ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, ya, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah al-ittiba. Ya, dalam Al-Quran itu di surah Al-Imran ayat ini turun untuk menguji orang-orang yang mengklaim kecintaan kepada Rasulullah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini jadi salah satu contoh bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah ittiba. Artinya mengikuti Rasulullah, dan sahabat mencontohkan itu. Jadi tidak ada sahabat itu, bahkan ada sahabat yang bukan main, masya Allah. Bukan cuma yang berkaitan tentang masalah ibadah, yang berusaha sebisa mungkin mereka untuk mengikuti Rasulullah, bahkan sampai sesuatu hal yang yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, mereka berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Contoh umpamanya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang terkenal ingin mengikuti Rasulullah dalam setiap hal. Termasuk Abdullah bin Umar itu pernah suatu ketika pada saat melakukan perjalanan dan melewati satu tempat, kemudian dia singgah buang air di situ. Ya, singgah buang air. Sama sahabat, apa harus di situ? Kenapa bukan di tempat lain? Apa kata Abdullah bin Umar? Saya pernah bahkan Abdullah bin Umar itu setiap hari, dalam riwayat setiap hari untanya itu diajak ke ketika ditanya kenapa kalau dia bilang dan dia inginkan bagaimana supaya kenapa kami menginjakkan di tanah di mana kami telah berhubungan Rasulullah SAW menginjakkan di situ. Bukan Rasulullah tapi untanya saja. Dia menginginkan untanya bukan main. Bahkan Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat di mana Rasulullah pada saat hijrah dari kota Mekah ke Madinah, rumahnya Abu Al-Ansari yang pertama di tempat. Jadi kan rumahnya Abu Al-Ansari bertingkat 2 ya. Jadi waktu itu kan mengusulkan bahwa sama keluarga silakan di bagian atas saja. Kami di bawah. Kakak saya di atas. Karena akan datang banyak tamu yang berkunjung, pasti lewat di lantai bawah. Ke atas. Maka naik ke atas. Bukan main pada saat dia berada di atas. Baru dia mau melangkah. Mana mungkin saya berjalan di atas lantai Rasulullah SAW ada di bawah. Berapa gue? Yang tidak mungkin. Kemudian dalam riwayat kepada Rasulullah, kalau di orang Arab salah satu di antara makanan
bawang. Kalau di Mesir itu kalau kita pergi ke pasar itu bawang, tapi bukan bawang yang kecil ya, bawang bombay ya. Di sana itu dia di pasar, nah cuci langsung makan biasa. Ini Abu Ayyub Al-Ansari makanan kepada Rasulullah di dalamnya ada bawang. Ternyata Rasulullah SAW tidak menyentuh bawang tersebut, tidak makan nih. Setelah selesai makan, Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, haram ya Rasulullah? Apakah bawang ini haram? Kenapa kau tidak makan? Kenapa tidak makan? Apakah dia haram? Tidak haram. Walakinni akrahu bawang, kata Rasulullah. Kenapa tidak bawang? Li'anni unaji man la tunaji. Karena ini berkomunikasi dengan orang-orang di mana kamu tidak berkomunikasi dengan. Tadi datangi Jibril, membawa wahyu. Dan ini bau bawang kan tidak sedap, tidak disuka oleh Jibril. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu setelah mendengarkan bahwa Rasulullah SAW tidak suka bawang, maka dia pun mengatakan, izan fa ana akrahuhu ya Rasul. Kalau begitu saya juga tidak suka makan bawang. Itu coba itu. Ittiba'nya sahabat. Contoh lain, pernah kita dengar riwayat Rasulullah SAW melaksanakan salat bersama dengan sahabatnya, ya, bersama dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan sandalnya, karena memang dulu kan Rasulullah SAW melaksanakan salat itu ya tidak melepaskan sandalnya karena tidak sama dengan ya kalau kita sekarang mau pakai sandal melaksanakan salat, nah kejar ke pengurus masjid ini, apalagi kalau ada ane karpetnya. Tapi anggaplah umpamanya kita melaksanakan salat Idul Adha di lapangan ya, itu boleh saja pakai sandal selama tidak ada tidak ada najisnya ya. Karena memang dulu kondisinya kan begitu. Masjidnya Rasulullah SAW tidak sama dengan yang kita sekarang. Sehingga kalau saya pribadi ditanya, apakah masih berlaku ya? Ini kan khususnya, apakah masih berlaku ketika hujan terjadi kemudian kita mengatakan salatlah di rumah masing-masing. Saya bilang, perhatikan dulu pada zaman Rasulullah kalau musim hujan, memang sulit untuk pergi ke masjid. Karena banyak jalanan becek, kemudian tempat di mana dia salat juga tidak bisa dipakai sujud. Makanya ditambah asalnya mengatakan sallu fi halikum, salat di rumah karena tidak ada kondisi untuk salat. Tapi kalau kita apa yang jadi alasan? Kita mau mengatakan sallu fi halikum, jalanan bagus, aspal. Mengatakan hujan ada mobilta, ada payunta. Tidak ada alasan untuk tidak pergi kan? Tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan sallu fi buyutikum. Karena bisa jadi salat. Ada justru lebih enak mungkin di masjid daripada di rumah. Ini ada satu riwayat di mana ketika Rasulullah SAW salat di salat, ya ini pakai sandal. Ada. Sementara salat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Ini sahabat di belakang coba melihat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya, mereka langsung melepaskan juga sandalnya sampai berpikir, kan begitu. Sampai berpikir, langsung melepaskan sandalnya juga. Aminnya sampai ada lagi wahyu. Mungkin pikirannya kayaknya pasti ada lagi wahyu ini untuk disuruh melepaskan sandal. Jadi setelah Rasulullah salat, Rasulullah mengatakan, lima khalatum ni'alakum. Kenapa kalian melepaskan sandalmu? Coba jawabannya sahabat. Ringkas, dia mengatakan, ra'ainaka khalaqtana 'alaika ya Rasulullah fa khala'na. Kami melihat engkau ya Rasulullah melepaskan sandalmu, maka kami juga lepaskan. Tidak pernah bertanya, tidak mungkin. Jangan sebentar pun ditanya Rasulullah kenapa melepaskan sandalnya. Dia pokoknya dia lakukan. Apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan tidak. Tadi kita sementara salat ini datang Jibril menyampaikan kepada saya bahwa di sandal saya ada najis, maka saya lepaskan. Kan tidak datang sama kalian, datang sama saya. Tapi di situ itibanya sahabat tanpa tahu apa hikmah daripada larangan dan perintah itu, dia langsung melakukan. Sama dengan Umar bin Khattab ketika dia ingin mencium Hajar Aswad itu, dia mengatakan laqad alimtu annaki hajar. Saya tahu kamu itu adalah batu. La tadur wa la tanfa, tidak akan bisa memberikan mudarat dan tidak akan bisa memberikan manfaat. Laula anni ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qabbalaki ma qabbaltu. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, maka saya tidak akan mencium juga kamu. Jadi tibanya itu apa namanya? Maka memang itu syiarnya dulu sahabat. Sami'na wa ata'na. Tidak seperti kita kalau ada perintah langsung jangan dulu pikir-pikir. Coba dulu sahabat itu pokoknya sami'na wa ata'na. Dia tidak berpikir apakah kemudian perintah ini akan mendapatkan manfaat atau kemudarat. Karena memang mereka meyakini bahwa tidak ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti di sana ada kebaikan. Ya, makanya kita akan ke kaidah yang terkadang sekarang dibalik kaidahnya. Kaidahnya itu haitsuma yujadu syarru fa thammal maslahah. Di mana ada syariat maka di sana ada kemaslahatan. Kan sekarang banyak membalik kaidah ini mengatakan haitsuma tujadul mashalah fa thamma syarr. Di mana ada kemaslahatan maka di situ ada syariat. Kita balik. Ya. Di mana ada karena kalau kita jadikan tolak ukur maslahat di mana ada maslahat maka di situ ada syariat, maka berbeda-beda syariat ini. Karena kemaslahatan kan seseorang berbeda-beda. Makanya ukuran kebaikan baik tidaknya sesuatu itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan yang baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat, dan yang jelek itu apa yang dianggap jelek oleh syariat. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang menjadikan tolak ukur baik dan tidaknya sesuatu itu berdasarkan akal. Karena kalau baik tidaknya sesuatu itu berdasarkan akal, maka beda-beda. Mungkin orang Makassar dianggap ada sesuatu yang dianggap pas, pergi ke daerah yang lagi, orang mengatakan tidak baik. Sama di Mesir dengan Indonesia itu. Di Mesir kita kan kalau apalagi kita di suku Bugis, kalau dipegang kepala itu bukan main ya. Umpamanya dikasih begini kepala itu agak sesuatu hal yang kurang etis. Kalau di Mesir itu tidak. Orang Mesir itu senang kalau dipegang kepalanya. Tapi kalau jangan coba-coba kok di pantatnya begini. Oh ya, marah itu orang Mesir itu kalau sempat pergi pegang beginiannya, marah. Tapi kalau dipegang kepalanya bukan media, mereka senangnya. Kalau kita di Indonesia umpamanya di Sulawesi kan tak balik. Kalau dipegang kepala itu merasa tapi kalau pantatnya dipegang-pegang begini biasa-biasa saja. Nah ini yang bahaya. Ini makanya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kebiasaan atau keakal itu. Nah ini beberapa hal yang perlu kita, dan yang terakhir bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah ta'zimuhu wa tauqiruhu. Bagaimana kemudian kita mengagungkan Rasulullah dan menghormati Rasulullah. Itu sahabat dulu bukan main ya. Coba Al-Walid ibn al-Mughirah, ya. Ini Al-Walid ibn al-Mughirah ini kan salah satu dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy ketika dia diutus, ya, untuk menghadap kepada Rasulullah. Setelah kembali, dia mengatakan kepada teman-temannya lain, laqad wufidtu, saya katanya sudah diutus, berapa mi kaisar saya datangi, berapa mi raja saya datangi, dan saya katanya tidak melihat seorang raja pun yang mendapatkan penghormatan dan pengagungan sebagaimana Rasulullah mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari sahabatnya. Bukan? Bahkan dalam ayat di suratul Hujurat itu yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai sekali orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum. Janganlah engkau mengangkat suaramu melebihi suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ayat ini turun kepada siapa? Ayat ini turun menegur Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengangkat suaranya di depan suaranya Rasulullah. Itu dalam riwayat Bukhari. Ketika datang utusan dari Bani Tamim, ya, datang utusan dari Bani Tamim yang meminta supaya diutus salah seorang sahabatnya Rasulullah untuk diangkat menjadi pemimpin di kalangan mereka. Ya. Maka Abu Bakar mengusulkan nama. Ya, mengusulkan nama. Ternyata Umar bin Khattab juga mengusulkan nama yang lain. Akhirnya Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya Umar, ma aradta illa khilafi. Ilmu mana senuya salah. Saya mengusulkan ini nama, kau mengusulkan nama yang lain. Umar bilang juga, tidak, saya tidak mau menyelisih kamu. Cuma saya mengusulkan ini nama kepada Rasulullah. Terangkat suaranya di depan Rasulullah. Turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum. Itu bahayanya karena kenapa?
antahbata amalukum wa antum la tashurun. Bisa menggugurkan semua amalan sampai dia sadar. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini ada bukan main, dia mengatakan kalau mengangkat suara saja katanya, kalau mengangkat saja suara melebihi daripada suaranya Rasulullah SAW bisa menggugurkan amalan-amalan kita, maka mengambil dan mendahulukan perkataan seseorang daripada perkataannya Rasulullah SAW jauh lebih bisa menggugurkan amal ibadah kita. Makanya setelah turun ayat ini itu Abu Bakar dan Umar itu setelah turun ayat teguran ini, sebagaimana diriwayatkan, kalau dia bercerita dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar kalau bercerita dengan Rasulullah SAW itu sama seperti kalau orang berbisik-bisik. Nah ulangi Rasulullah 3 kali baru dengar, karena dia takut dengan sampai suara setelah turun ayat ini dan sampai suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Umar bin Khattab juga begitu, tidak mau sampai ulangi 3 kali. Semakin kecilnya suaranya Umar bin Khattab itu sampai Rasulullah bertanya 3 kali sampai baru jelas. Karena Umar takut dengan sampai suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW. Makanya Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, itu dalam riwayat Bukhari, ada dari Muhammad bin Sa'ib itu. Jadi ada meriwayatkan itu Muhammad bin Sa'ib, saya katanya suatu ketika berdiri di depan masjidnya Rasulullah. Faiza hasabani rajul, ada orang laki-laki, ada seseorang melempar dari belakang dari batu-batu kecil, dengan batu-batu kecil dia lempar. Ternyata setelah saya balik, ternyata Umar bin Khattab. Setelah saya balik, Umar bin Khattab memerintahkan saya menunjuk kepada 2 orang laki-laki yang berada di depan kuburannya Rasulullah, untuk didatangkan kepadanya. Maka saya panggil itu 2 orang katanya dan menghadap kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, min aina antuma? Dari mana kalian berdua? Ditanya, dari mana kalian berdua? 2 orang ini mengatakan minat Taif, saya dari Taif. Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah andaikan kamu dari penduduk kota Madinah, maka saya akan mencambuk kamu. Kemudian mengatarfa'ani aswatakuma amaman Nabi. Bagaimana mungkin kamu katanya bisa berani mengangkat suaramu di depannya Rasul? Padahal Rasulullah sudah meninggal ya. Tapi Umar bin Khattab bagaimana adabnya kepada Rasulullah SAW? Atarfa'ani aswatukuma fawqan amaman Nabi SAW. Bagaimana mungkin kamu bisa mengangkat suaramu melebihi daripada suaranya Rasulullah SAW? Jadi ini bahwa mengagungkan Rasulullah SAW itu ya dengan cara sebisa mungkin ya mendahulukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW melebihi dikatakan yang lain. Tapi saya kira ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaat dan bedanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Kiai. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan panjang lebar mengenai kecintaan kepada Rasulullah SAW dan ciri-cirinya. Maka tentunya di antara jemaah mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dengan kami persilakan. Ya, Pak Ketua, dan selamat datang Pak Ketua baru bertanya. Ada hadis yang mengatakan bahwa ala fil jasadi mudghah dan seterusnya, wahiyal qalb. Qalbu itu dalam hadis itu berarti fisik. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, istilah qalbu itu lebih banyak diarahkan kepada non-fisik. Misalnya, bukan matamu yang buta, tapi yang buta itu adalah hatimu yang terdapat di dalam dada. Untuk penjelasan apakah posisi hadis itu memang fisik, padahal selama ini kalbu lebih banyak diartikan menyangkut masalah non-fisik. Di mana tempatnya kalbu? Di sudur, dalam hati. Yang kedua, ini kan orang merayakan Maulid, Ustaz. Di masjid ini saya dengar nanti akan dilakukan perayaan Maulid berupa mendatangkan Kiai Haji Farid Wajdi. Sebagian orang tidak setuju
apalagi kalau diembel-embeli dengan telur, ya, diembel-embeli dengan telur. Karena asumsinya bahwa kalau maulid itu buat telur. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak masalah. Berarti anggaplah kita ini melakukan perayaan maulid, terus kita makan-makan. Kita undang ustazah, setelah itu kita makan-makan songkol lah. Atau makan apa namanya? Ada minyak. Ada mengatakan itu bid'ah. Ada mengatakan tidak bid'ah. Mohon penjelasan. Ini berkait dengan bid'ah juga. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ammah. Di mana posisi bid'ah itu? Apakah semua ibadah mahdah atau ibadah ammah, ibadah umum saja? Kalau menurut saya hanya ibadah mahdah saja. Kalau orang melakukan yang tidak dilakukan Rasulullah, menambah-nambah atau mengurangi, itu kalau itu menyangkut masalah ibadah ammah. Tapi kalau menambah atau mengurangi, kalau menyangkut masalah ibadah ammah, saya kira tidak ada masalah. Nah, posisinya, apakah maulid itu merupakan ibadah mahdah atau ibadah ammah? Itu mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sendapat dokter ya. Bagaimana itu Pak Dokter mempertemukannya antara realitas sahabat dengan sahabat Nabi yang bersifat umum. Seperti misalnya Nabi kan selalu menyampaikan kepada sahabat agar jangan mengkultuskan saya, jangan menggabungkan saya dan semacamnya. Tapi realitasnya sahabat seperti yang digambarkan tadi, tiba luar biasa. Dengan mengagungkan, menghormati, mengapakan dan sebagainya. Maka seakan-akan Nabi itu melebihi apa saja. Begitu kagumnya. Dua aspek ini perlu banyak dipertemukan agar supaya kita bisa memahami mana yang dilarang mengagungkan bentuknya apa dan mana yang memang diharapkan kita harus menghormati Rasulullah SAW. Yang kedua, tadi itu antara orang awam mengagungkan Rasulullah, orang yang punya ilmu atau orang yang lebih tinggi lagi, tentu berbeda-beda. Semacam contoh tadi Pak Dokter bahwa kalau orang awam barangkali Rasulullah, misalnya kalau maulid ini dengan cara mau berbagi, mau pandai-magamai, mungkin bentuk orang awam seperti itu dengan cara yang sangat sederhana. Mungkin kalau orang-orang yang tingkat ilmiah, ya cara ilmiah. Nah ini juga barangkali perlu ada pendekatan sosial melihat seperti ini supaya jangan kita merasa bahwa kamu itu salah. Tanya di Takala Astana dengan cara maulidnya yang luar biasa itu mungkin karena ekspresi masyarakatnya yang tidak begitu, yang sangat awam, tapi ini rasanya terlibat dalam memberi sesuatu dalam kegembiraan. Sehingga pendekatan sosiologis juga mungkin bisa melihat aspek seperti itu supaya jangan merata bahwa pengaguman yang berlebihan sehingga apa dan sebagainya. Mungkin ya Pak Dokter Bekesnya dipertemukan supaya kita dalam hidup beragama saling menghormati lah, saling toleransi lah, seperti itu dalam pendekatan sosial. Kecuali kalau memang ada larangan, wallahu alam, Pak Dokter baca larangan yang memang dianggap kuat, melarang seperti kata-kata di Pak Dokter Amiruddin, melarang maulid yang seperti bentuknya seperti itu. Wallahu alam, Pak Dokter. Terima kasih. Album dan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, dua pertanyaan yang tentang masalah ya berkaitan dengan Rabiul Awal, tentang di mana masyarakat ingin membuktikan rasa cintanya Rasulullah SAW-nya dalam tanda petik dengan merayakan hari maulidnya Rasulullah SAW. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Ketua, ya apakah maulid itu masuk dalam ibadah mahda atau ibadah amma? Kalau saya tidak dua-duanya, ya. Jadi tidak masuk dalam kategori ibadah mahda dan tidak masuk dalam kategori ibadah amma. Karena kalau dia itu adalah masuk dalam kategori ibadah, itu jelas, ya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ila Allah subhanahu wa ta'ala illa qad amartukum bih." Tidak ada sesuatu hal yang mendekatkan kalian kepada Allah kecuali saya sudah perintahkan. Makanya ya lebih cenderung kepada masalah adat dan kebiasaan. Makanya di setiap negara itu kan cara ekspresi perayaannya Maulid Rasulullah SAW kan berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, jadi tidak bisa dalam karena kalau kita mengatakan ibadah maka konsepnya begini. Kalau dikaitkan dengan disebutkan kalimat bidah tadi, sesuatu hal yang pada zaman Rasulullah SAW bisa dan mungkin untuk dilakukan dan Rasulullah tidak lakukan, maka lebih baik kita tinggalkan. Bisa dan mungkin, artinya tidak ada yang menghalangi Rasulullah dan bisa untuk dilakukan tapi tidak dilakukan, maka tidak ada alasan sebenarnya untuk kita melakukan. Tapi sesuatu hal yang mungkin dilakukan tapi tidak bisa, ya mungkin dilakukan tapi tidak bisa, maka boleh kita di belakang. Seperti ini kan pembesar suara kan, kira-kira pada zaman Rasulullah andai kan ada pembesar suara nak pakai juga Bilal Hasan, pasti nak pakai Bilal Hasan ini andai kan ada pada zaman Rasulullah. Andai kan pada zaman Rasul ada mobil, maka Rasulullah SAW tidak tidak naik unta hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi karena tidak ada kan. Jadi karena pada zaman Bilal, pada zaman Rasulullah tidak ada. Ini mungkin untuk dilakukan tapi tidak bisa karena tidak ada. Maka setelah kita datang kemudian Allah menciptakan pembesar suara, tidak ada salahnya untuk mempergunakan umpamanya naik mobil, naik pesawat. Yang ada terlalu ekstrim juga dulu mengatakan kalau tidak mau sekali naik unta mau katanya pergi Saudi. Bagaimana jadi kita naik unta pergi Saudi? Karena dianggap semua itu pesawat. Pesawat itu pada zaman Rasulullah kan tidak ada pesawat. Andai kan ada pesawat maka Rasulullah juga dulu naik pesawat. Saya dulu pernah menyampaikan itu bagaimana Umar bin Khattab ya. Andai kan pada zaman Umar bin Khattab sudah ada telekonferensi ya, ataukah ada telepon Pak, kabar waktu itu dia akan telepon pasukannya, kepala pasukannya untuk mengatakan dari belakang gunung ada pasukan yang akan yang akan menyerang kamu. Jadi kalau dari sisi katakan ya saya tidak masuk dua-duanya. Karena kalau kita mengatakan ibadah itu jelas ya. Berarti kita menganggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang ibadah yang dalam rangka mendekatkan diri dari Allah kepada Allah masih ada yang belum disampaikan. Padahal kan sudah terperinci itu disebutkan oleh Rasulullah. Mulai daripada yang kecil sampai yang paling besar. Adapun nanti kalau umpamanya ada kegiatan sosialnya di lain itu kan masalah lain. Tapi kalau secara langsung ataukah secara umumnya tidak bisa. Karena semua yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau saya melihat cuma dari sisi kebiasaan. Kalau kita pergi di masjid kan ada juga merayakannya. Tapi tidak sama caranya dengan kita di sini. Di tempat lain juga seperti itu. Sehingga jangan tak usah kita keluar negeri, di dalam negeri saja atau di Sulawesi Selatan saja. Di Makassar ada antara satu masjid dengan masjid lain. Ada masjid lain caranya. Ada cuma sekedar memanggil penceramah untuk menjelaskan tentang sejarahnya Rasulullah SAW. Cukup sampai situ. Ada yang tidak cuma saya begini.
yang saya ingin tekankan ketika hal ini dilakukan dalam artian ada seperti telur dan lain sebagainya, yang kita khawatirkan bukan sebenarnya itu ya perayaannya yang bermasalah, tapi hal-hal yang akan terjadi setelah itu. Karena memang faktanya ya, kejadian-kejadian di setiap masjid, di beberapa masjid ketika merayakan itu nanti masjid jadi kotor, masjid kemuliaan masjid itu ternodai disebabkan karena ribut, bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya kira itu. Nah, mengenai tentang masalah karbon, Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya, bahwa sesungguhnya dalam anggota badan kita ini ada segumpal daging ya. Kalau segumpal daging itu saluhat baik, maka seluruh anggota badan kita ini akan jadi baik. Wa iza fasadat, kalau rusak maka semua rusak. Karena memang kalau dalam istilah ilmu tasawuf itu hati itu adalah rajanya anggota badan. Jadi mata kita ini melihat karena ada perintah dari hati. Telinga kita ini mendengar karena ada perintah dari hati. Makanya kalau hati baik, maka mata ini akan diperintahkan untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga akan diperintahkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, pertanyaan tadi, apakah memang yang dimaksud dalam hadis itu adalah segumpal daging, ataukah memang hati itu tempatnya di mana? Jadi sebenarnya al-mudghah di situ memang segumpal daging, tapi itulah segumpal daging itu yang menjadi wadah terhadap hati itu sendiri. Makanya kalau kita umpamanya bersedih, bagaimana perasaan? Di sini yang sakit tuh. Kalau ada orang sedih, pasti di sini, bukan di kepala atau di bagian lain, tapi di sini yang akan merasakan kesedihan. Di sini menangis, gembira dan lain-lain sumbernya dari sini. Jadi al-mudghahnya itu adalah dagingnya, wadahnya, gumpal dagingnya, dan itulah sebenarnya wadah untuk menampung semua perintah-perintah, perasaan-perasaan gembira dan senang. Itulah sehingga ada yang mengatakan, termasuk Abu Hanifah rahimahullah, itu sebenarnya katanya akal itu bukan di akal itu bukan di otak, tapi akal itu di hati. Akal itu bukan katanya di otak, tapi akal di hati. Saya kira itu Pak Prof. Bapak sekalian, karena ini berkaitan maulid dan saya biasa menyampaikan tanggapan tentang maulid, maka di sini saya memberi keterangan kepada jemaah sekalian apa yang saya ketahui tentang maulid. Kalau maulid itu dikatakan merayakan maulid, ya ada ulama mengatakan hari raya dalam Islam itu dua saja. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Minta maaf Ustaz kalau ini dikatakan adat. Kalau adat itu sepertinya tidak ada kebiasaan dari agama, sepertinya ada sebelum datang Islam. Tetapi maulid ini ada sesudah Islam dan dilakukan sebagai tanda untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita merayakan maulid itu, berarti kita itu menyerupai orang Kristen yang merayakan hari Natal, hari kelahiran Nabi Muhammad Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kita dilarang untuk tasawuf dengan agama lain. Kemudian hadirin yang saya muliakan, ada ayat yang mengatakan bahwa laukana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata maulid itu sesuatu yang bagus, sahabat tabi'in itu sudah mendahului kita melaksanakannya. Ternyata Imam Mazhab yang empat itu tidak melakukannya, merayakan maulid. Imam Haris juga tidak merayakan maulid. Jadi hari ini yang saya muliakan, malah menurut dalam data catatan sejarah, yang pertama-tama melakukan maulid itu adalah dinasti Syiah pada abad keempat. Jadi pada sekalian begini kalau saya,
Al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Bagus kalau kita keluar dari perselisihan. Bagaimana? Dia tetap maulid, tetapi namanya hikmah maulid. Dan yang kita lakukan ada kajian ilmiah, ada tabligh akbar, bukan merayakan maulid. Karena kalau kita merayakan maulid, kita menambah lagi perayaan dalam Islam. Nah, ini yang bagus. Terserah perasaan, tapi ini yang beda namanya. Ada tabligh akbar, ada kajian ilmiah, hikmah maulid sallallahu alaihi wasallam menghadapi ya. Ya kira-kira ini, tetapi alangkah banyak kali ini nanti kita musyawarahkan bersama. Kita supaya bagus Pak, sehingga acara yang kita akan laksanakan ini kita dukung bersama dan tidak menimbulkan ada rasa kalah dan menang, tapi kita musyawarahkan mana kira-kira yang paling bagus. Terima kasih dan saya persilakan kepada Pak Ustaz mungkin mau menjelaskan sedikit tentang pesantrennya. Oke. Oh iya, tadi ada yang gini, ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan la taturuni kama atarun nasara Isa bin Maryam. Artinya jangan kalian menyanjung saya melebihi status saya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Sebagaimana orang-orang Nasara itu menyanjung-janjung itu sampai mengangkat statusnya sebagai lebih daripada sebagai seorang rasul. Tapi katakan bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan dia adalah rasul Allah. Makanya begini, sedikit saya sampaikan, mempelajari sejarah hidupnya Rasulullah SAW itu bagusnya karena semua menyentuh sisi kehidupannya Rasulullah, menyentuh. Bahkan sisi kemanusiaan, bahwa Rasulullah SAW makan, minum, Rasulullah sakit, Rasulullah pergi ke pasar dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga dalam sejarah itu perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa ada orang yang kemudian beriman pada Rasulullah SAW disebabkan karena kemujizatan yang kelihatan dari Rasulullah. Beda dengan pada zaman Nabi, beda dengan Nabi Isa. Orang kemudian beriman kepada Nabi Isa pada waktu itu sebagian karena melihat mujizatnya. Dia bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain sebagainya. Orang beriman kepada Nabi Musa pada waktu itu sebagian karena melihat kemujizatan. Rasulullah SAW orang beriman bukan karena melihat kemujizatan yang nampak. Ya, makanya memporsikan sanjungan dan pengagungan kita kepada Rasulullah sebatas-batas dia sebagai seorang nabi dan sebatas dia sebagai seorang rasul. Kalau berkaitan tentang tabarruk, mengambil berkah dari mengharap berkah dari asar, itu sesuatu hal yang boleh, tapi harus dipastikan dulu. Harus dipastikan bahwa itu yang betul-betul miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu ada sahabat. Seperti hadis riwayat Walid Mujirin, Rasulullah SAW itu tidak meludah. Rasulullah SAW itu tidak meludah kecuali ludahnya jatuh di tangan sahabat kemudian disatukan di seluruh anggota badannya. Karena memang itu memiliki keberkahan. Tapi itu ya jangan kemudian disamakan dengan ludah-ludah yang lain. Kemudian kita mau jadi umpamanya ludah Pak Kiai, ludah ulama, kemudian kita tidak bisa karena itu min khususiyat termasuk keistimewaannya dan pengkhususan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dijelaskan ya itu menunjukkan bahwa bagaimana semangatnya sahabat untuk betul-betul mengikuti setiap sisi kehidupannya Rasulullah, bahkan cara jalannya. Ada sahabat itu berusaha mengikuti bagaimana cara jalannya, dan itu bukan suatu hal yang aib. Bagi itu adalah sesuatu hal yang sangat mulia mengikuti cara gaya hidupnya orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan caranya menyisir rambut ada sahabat yang bahkan potongan rambutnya ada sahabat yang berusaha mengikuti potongan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebatas itu saja. Tapi sebatas mengangkat melebihi daripada itu, seperti umpamanya dijadikan bisa menyembuhkan orang yang sakit, Rasulullah tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa menghidupkan orang mati tidak. Yang menyembuhkan semua adalah Allah. Ada batas-batasnya sehingga tidak bisa diangkat melebihi daripada itu. Saya kira. Kita di Makassar itu daerah itu kan memberi bola cara mendistribusikan itu masyarakat kita mengagungkan Rasulullah membaca. Saya begini. Kalau saya ditanya bagaimana membaca Barasanji, karena disebutkan Barasanji, membaca Barasanji silakan. Karena itu adalah
rangkaian daripada sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang dibentuk dalam gubahan syair. Berarti tidak ada bedanya dengan membaca buku sejarah yang lain sama. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya ketika ada keyakinan dan dikaitkan dengan pekerjaan tertentu dan dianggap bahwa barisannya itu mendatangkan keberkahan, itu menjadi masalah. Karena kalau kita berbicara berkah, lebih baik Al-Quran saja dibaca. Kalau gitu. Al-Quran itu ditamatkan ketika kita mandi rumah, berapa huruf di situ? 1 huruf 10 pahala. Jadi begini, jadi barangnya itu kan sejarah kehidupan Rasulullah yang dibingkai dalam bentuk gubahan syair-syair. Tidak ada bedanya dengan buku sejarah yang lain. Kalau mau sekedar dibaca silakan untuk menambah wawasan kita, dan tidak perlu dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan itu, apalagi lebih bahaya lagi kalau sampai diyakini bahwa itu bisa menolak bahaya, bisa mendatangkan manfaat. Kan itu di tengah-tengah masyarakat begitu. Ada mobil baru tidak dibarasanjikan, kecelakaan langsung mengatakan bilang memang itu kan sudah bahaya kalau sudah sampai begitu keyakinannya. Kalau sekedar baca silakan, tidak jadi masalah kan. Meskipun dari sisi substansi isinya masih perlu juga diadakan penelitian. Apakah semua yang disebutkan tentang sejarah kehidupannya Rasulullah SAW di situ ada sesuatu hal yang benar? Karena menurut saya begini, membaca sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah SAW itu sama persis kalau kita membaca hadis. Harus dipertanyakan kebenaran, keautentikan, keabsahan riwayat tersebut. Karena kalau tidak, maka akan banyak membuat riwayat-riwayat tentang Rasulullah, kemudian dia sandarkan kepada Rasulullah. Umpamanya salah satu contohnya, kalau saya sejarah berasal umpamanya, dalam situ mengatakan wa usalli ala nuril mawsuf bi taqaddumi wal awwaliyah, di mana di situ disifatkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah sifatnya nurnya itu yang pertama diciptakan. Padahal itu kan dasarnya hadisnya Jabir. Hadisnya Jabir bin Abdullah mengatakan awal ma khalaqallahu nur Muhammad. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayanya Muhammad. Ternyata hadis ini setelah diteliti sama sekali tidak ada sanadnya. Sehingga semua ulama sepakat bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Tidak ada sanadnya. Dicari-cari sanadnya tidak ada. Semua sepakat bahwa hadis ini palsu. Maka maksud saya begitu tadi ya. Jadi kalau mau sekedar membaca ya silakan. Biar umpamanya tidak pasti ada kegiatan-kegiatan tertentu, umpamanya ada terjemahnya bahasanya, dibaca sambil duduk-duduk. Kita tidak jadi masalah untuk menambah maklumat. Tapi kalau sampai seperti itu tadi, meyakini bahwa bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, itu yang saya kira perlu diluruskan. Jadi silakan. Mana pesantrennya? Di pasal ada tanggapan. Oh ya, bisa dibaca. Ya, di sini. Oh. Dari proses saya pernah mendengar bahwa ibadah ada dari jika diamalkan akan mendatangkan pahala. Motivasi orang melakukan maulid adalah mengagungkan Rasulullah dengan harapan dapat pahala. Bagaimana mungkin hal itu bukan ibadah mandang? Apakah tidak cukup mengagungkan Rasulullah dengan cara mengamalkan sunnah beliau dan melestarikan ajarannya? Begini, betul bahwa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya sebenarnya kalau kita mau amannya cukup dengan mengamalkan sunnah beliau dan melestarikan ajarannya. Yang repot umpamanya kan sebagian sekarang kita dari umatnya sekian banyak ajaran dan tuntunan dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW yang kita tinggalkan. Salah sunnahnya, puasa Senin Kamisnya, salat witirnya, salat duhanya, salat malamnya, itu kita tinggalkan semua. Kemudian kita datang untuk melakukan sesuatu yang dimana Rasulullah SAW tidak pernah lakukan. Ini kan artinya semestinya kita tuntunan Rasul ini sebenarnya cukup ini. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Maka cuy bawa nunasan dan jangan buat sesuatu hal yang kadet kupitum, bahwa apa yang dijelaskan dan diperlihatkan oleh Rasulullah itu sudah cukup bagi kita untuk menyelamatkan kita nanti dari kemudian di depan
Allah Subhanahu wa taala. Kan istilahnya begini, ketika nanti dia kemudian ditanya, "Kenapa kau begini?" Kita kan Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tapi kalau umpamanya kita melakukan kemudian, "Kenapa kau begini?" Nah, tidak pernah melakukan Rasul Nabi itu, siapa yang kita mau tunjuk untuk membantu kita menjawab. Artinya itu kalau mau aslamnya ya, selamatnya. Jadi saya kira kalau mau cukup ya dengan mengamalkan seperti disebutkan di sini sunnah beliau dan melestarikan ajaran-ajaran. Tapi kalau mengekspresikan bentuk kecintaan dan keagungan kita kepada Rasulullah SAW yang mungkin seperti dikatakan tadi oleh Pak Kiai, ya mungkin bisalah dengan kegiatan untuk hikmah, karena kita ini umatnya kalau tidak juga dijelaskan lagi sekali dalam 1 tahun tentang siapa itu Rasulullah, nah kita tidak kenal, apalagi kalau sekalian memang sama sekali tidak dijelaskan, ya, akan kita lupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira itu jamaah sekalian, insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yang kemudian tadi saya dijelaskan bagai, jadi tentang kami ada rintis pondok pesantren dan memang di sana nanti khusus untuk tahfiz dengan penguasaan ilmu-ilmu alat. Jadi bahasa Arab, termasuk juga mungkin nanti bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa itu kan sebenarnya alat. Orang itu kalau sudah menguasai bahasa Arab dengan bahasa Inggris sudah. Kalau dia mau membaca sudah jadi insya Allah pintarnya itu. Jadi kita konsentrasinya nanti di sana tahfiz. Kemudian ilmu-ilmu alat, Al-Quran, bahasa Arab dari semua sudut, termasuk nahwu Arabnya, balaganya nanti kita usahakan, termasuk juga tentang hadis Rasulullah SAW. Nah, ini alhamdulillah pembangunannya kemarin ini. Jadi kami itu istilahnya membangun, istilahnya mungkin nekat ya. Kami memang tidak ada dana. Tapi karena ada orang yang mewakafkan tanahnya, saya mengatakan kalau tidak ditindaklanjuti ini nanti berubah nanti pikirannya, nabatapkan elegannya, dan lagi bangun. Jadi kita alhamdulillah masjidnya sudah selesai. Sekarang kita bangun asrama sementara plastiran bagian luar nanti lantainya. Bagaimana sumber dananya? Seperti saya katakan sama Pak Kiai, itu kami setiap ada item yang ingin dibangun pasti kita lelang. Berapa pun yang masuk, ada yang menyumbang 10.000, 50.000, pokoknya masuk semua. Biar setengah ji teh kita kena ambil. Jangan sampai itu yang membuat orang masuk ke dalam, yang mengantarkan dia masuk dalam surga. Jadi istilahnya kita lelang setiap item. Jadi pokoknya sekian meter kita lelang. Dan dan ada yang teman mengatakan, kenapa tidak mengajukan proposal ke luar negeri? Saya bilang jangan, masa kita mau masukkan orang. Jadi saya itu prinsipku ketika ditanya begitu, saya menginginkan mengajak semua masyarakat supaya ikut terlibat mengambil berpartisipasi untuk investasi akhir. Kalau kita datangkan lagi orang dari luar, apa mau? Tenaga kerja kita datangkan dari luar untuk berinvestasi akhir, kita juga datangkan orang dari luar. Padahal kami saya hitung saja. Saya mengatakan 5.000 saja setiap hari. Kalau kita kumpulkan 1.000 orang, berapa? 5 juta ya? Itu 5.000 saja. Nah 5.000 itu kan biasa terkadang terselip-selip tidak dirasa. Tapi kalau kita kumpulkan 1.000 orang, itu 5 juta. Kalau 1 bulan, nah 5.000 per hari. Cuma kan tidak ada yang mengakomodasi itu. Tidak ada yang mengakomodasi. Makanya kita, pokoknya jangan dulu mengharap yang dari luar. Pokoknya kita aja saja berapa permohonan sumber masyarakat. Jadi kita itu ambil 10.000, 50.000. Alhamdulillah atas berkat pertolongan dari Allah dan kebaikan orang-orang yang ingin mengimpakkan sebagai hartanya ya. Sekarang itu seramanya sudah tinggal kita lantai nanti. Makanya saya kirimkan pakai yang sampai pakai juga ikut berpartisipasi. Saya kira itu jamaah sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memanjangkan umur kita semua, dan yang paling penting dari semua kesehatan, yang penting daripada umur yang panjang, daripada kesehatan itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah sekalian, mungkin ada kumpulan sumbangan serta bisa
kita lakukan sekarang berapa yang bisa kita. Iya, kita ini bawa ya, kalau bawa nanti bisa diserta kepada saya. Karena siapa namanya yang baru. Ya, tapi namanya baca di kalimat bukan apa berapa orang saja. Berapa ya? Ya, nanti dulu bisa sama saya kirim ya. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih atas perhatian dari jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan lebih khusus kepada Pak Dokter yang telah menyampaikan materi. Dan hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan ini melakukan ini bisa mewujudkan silaturahmi yang lebih baik di antara kita. Demikianlah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Haji Al-Fasidik, Prof. Nur, ya kepada Pak siapa ini, Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Pak Wahyudi kembali di tangan. Alhamdulillah, sukses Pak. Ibu siapa ini Pak? Ibu Masdar Masud, ya selamat Ibu. Ya. Ada yang lain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.